Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah, di acara ini sudah bisa bertemu kembali bersama yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Cinanas II, yang kami hormati Dewan Guru SD Negeri Cinanas II, yang kami hormati pula tamu undangan dari TK Al-Huda Karangseong. Bukaan yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga sambutan dari kepala sekolah. Acara yang keempat adalah penindasan atau diseminasi budaya positif di sekolah. Untuk acara yang kelima adalah penutup. Baik, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia Ibu Tarawiyah SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Cinanas II. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Guru SD Cinanas II yang saya hormati dan saya banggakan, ibu-ibu guru, tamu undangan dari TK Al-Huda yang saya hormati dan saya banggakan pula. Terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya di SD Cinanas II. Sebelumnya kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kasih ini akan membicarakan atau mengambil judul budaya positif. Budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, tentunya untuk menimbulkan budaya positif itu perlu kerjasama antara sekolah, wali murid dan masyarakat. Intinya melibatkan masyarakat yang nantinya akan menjadi satu kesepakatan sekolah. Ya, satu kesepakatan sekolah. Nanti siswa kita ini maunya seperti apa, mau dibawa kemana, tentunya nanti harus ada kesepakatan sekolah. Budaya positif seperti disiplin dan lain-lain nanti ada kesepakatan sekolah, juga ada kesepakatan kelas. Kami harapkan dukungan dari Bapak Ibu guru, dari stakeholder yang lainnya, dari masyarakat dan dari wali murid, termasuk juga dari Ibu Bapak guru TK Al-Huda. Laka bapaknya ya TK Al-Huda, anaknya ibu-ibu kabeh. Terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya, atas dukungannya untuk SD Cinanas II tercinta ini. Semoga SD Cinanas II kedepannya lebih maju, kedepannya lebih berprestasi. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan di sini. Mungkin lebih lanjut nanti akan dipaparkan oleh Bapak Muhammad Fadil SPD. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Terima kasih kami sampaikan tajuknya adalah acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Fadil SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Cinenas 2, Ibu Taroyah SPD. Yang terhormat pula Bapak Ibu Guru SD Negeri Cinenas 2 dan Ibu Guru TK Al-Huda Cinenas yang saya hormati dan semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya untuk menyampaikan diseminasi atau kegiatan imbas. Artinya saya menyampaikan sesuatu yang sudah saya dapatkan dari calon guru penggerak angkatan 8 yang sampai saat ini sudah menyelesaikan modul 1.4. Modul terakhir ini harus disampaikan kepada rekan sejawat, kepada para guru, supaya bukan saja hanya dimiliki oleh saya sendiri, tapi panjenengan juga butuh tahu. Bukan cuma panjenengan tahu, tetapi juga mengimplementasikan, diejawantahkan di dalam kehidupan sehari-hari di kelas kita, di sekolah kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan, barangkali nanti penyampaian saya kurang jelas, nanti bisa didiskusikan. Dan saya sangat mengharap sekali umpan balik dari panjenengan. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya saya akan perkenalkan, bukan perkenalan saya, tetapi saya sudah kenal panjenengan, tetapi inilah yang kenapa saya bisa masuk di CGP ini dan siapa yang membimbing saya. Beliau adalah Bapak Galih Pratama sebagai fasilitator di sekolah, kemudian Lokakarya di Brebes. Jadi ada dua pendampingan dengan Ibu Kustia. Kemudian kita lanjut ke tujuan pendidikan. Ini masih belum sampai ke budaya positif ya, untuk mengantarkan pemikiran kita bahwa dalam proses memajukan pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara memiliki tujuan utama, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Dengan begitu anak atau peserta didik dapat tumbuh sebagai manusia dan anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Itulah tujuannya. Jadi supaya anak-anak kita nanti mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai dirinya sendiri maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sangat penting karena merupakan bentuk nyata yang mengajukan budi pekerti, pikiran dan juga fisik anak sesuai dengan kodratnya. Di sini ada dua kodrat ibu-ibu, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kemudian ia berharap pendidikan dapat membentuk peserta didik memiliki budi pekerti halus, kecerdasan otak dan juga kesehatan badan yang baik. Lalu apalagi tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara? Tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah satu, penguasaan diri dengan tujuan untuk memanusiakan manusia atau humanisasi. Yang kedua, dapat menentukan sikap sesuai dengan apa yang sedang dialami atau dirasakan. Kemudian membentuk peserta didik menjadi pribadi yang mandiri dan dewasa. Berikutnya saya duduk saja lah. Inilah kita berikutnya membantu peserta didik dan siswa menjadi manusia yang merdeka. Pendidikan membantu peserta didik untuk dapat berdiri tegak dengan kekuatan sendiri dan juga cakap mengatur hidupnya dengan tertib.
bapak-bapak ke budaya positif. Tapi sebelumnya ke budaya positif untuk mencairkan suasana, baik saya akan speaking dulu bapak ini. Kita tinggalkan tebak-tebakan. Ini yang pertama, ibu. Kalau diibaratkan, kita ini adalah sebagai petugas kasir di toko. Tentunya kita sangat sibuk sekali dalam melayani para pembeli. Dan kasir itu harus jeli dalam melihat belanjaan yang ada di pembeli. Suatu saat ketika sangat padat pengunjung, kasir ini sangat kewalahan, sehingga ada seorang pembeli yang dari keranjang belanjaan itu mengeluarkan 1 kilo gula, kemudian kemudian dicek harganya 20.000. Kemudian 2 kilo atau 2 bungkus minyak harganya 50.000. Kemudian dia juga membeli juga sabun peralatan rumah tangga. Kemudian jumlah totalnya itu sekitar 200.000. Pertanyaannya adalah, siapakah nama kasir itu? Oke, ya nggak apa-apa, namanya SBG kan? Ya, jadi pertanyaan, siapa nama kasir itu? Namanya teh SBG kan ya? Coba, pertanyaannya siapa nama kasir? Ibu tahu nggak? Tahu. Silakan, Mas I. Akunnya SBG. Nama kasirnya siapa? Ya komputer. Ya kan? Berikan, ada. Iya kan dari yang ada gambaran nggak? Ada gambaran nggak? Manusia. Oke, terima kasih. Jadi saya kira tadi kita belum fokus ya, Ibu. Belum fokus. Di awal pembicaraan saya menyampaikan, ibaratnya kita ini adalah kasir. Kita ini adalah kasir. Nah, jadi kasirnya siapa? Ya kita ini. Ketika ditanya siapa, mungkin tampaknya akan menjawab. Kasirnya itu kebetulan membawa kartu nama dan bernama ini Ahmad Rifai. Kan begitu. Karena di awal saya membicarakan kita ini adalah kasir. Iya. Tadi Ibu sudah menyampaikan betul. Ya, terima kasih. Jadi sudah fokus ya sekarang Ibu. Jadi kita ini. Oke, budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh tanggung jawab. Kemudian dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif baik lingkup kelas maupun sekolah. Jadi budaya positif ini sentralnya adalah para guru. Mau budaya itu mau berjalan atau diam di tempat, sentralnya adalah guru. Di sini akan saya paparkan ada 5 materi yang akan saya sampaikan di sini, Bapak Ibu. Yang pertama disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Insya Allah kita akan kupas selama 1 jam itu. Kemudian yang pertama, ini dia. Panjangnya coba Ibu jawab ya atau tidak. Apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya.
Iya apa tidak? Iya. Memberikan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak. Iya. Hukum anaknya. Iya. Ya. Kira-kira mendisiplinkan anak nggak? Bocah nyolong dihukum. Ya makanya kita dukung pola kita. Oke ya. Silakan panjenengan simpan di dalam hati masing-masing. Apakah memberikan hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Yang kedua, apakah memberikan hukuman dengan hal positif bisa mendisiplinkan anak? Contohnya kamu harus nyapu di halaman. Kira-kira dapat mendisiplinkan anak apa tidak? Oke, terima kasih. Simak dulu jawabannya. Memberikan penghargaan kepada anak, apakah akan meningkatkan semangat peserta didik? Memberikan penghargaan, ya. Baik, terima kasih. Berikutnya, sekarang ibu-ibu, saya minta panjenengan nanti berpasangan. Ada sebuah benda yang sangat berharga dan sangat penting, dan tidak boleh seorang pun tidak boleh anda bersikeras tidak seorang pun membukanya, tidak boleh membukanya benda tersebut. Tampaknya dengan Gusri. Misalnya begini, Gusri berusaha membujukan Pak I dengan bujukan apapun. Boleh diancam, boleh dirayu, yang penting Mas Pak I buka. Nah, Mas Pak I kepengen mempertahankan bahwa ini benda sangat berharga. Tidak boleh seorang pun bisa membukanya. Monggo, yang duduknya sebelah kiri pertama berusaha jangan dibuka. Kemudian yang sebelah kanannya berusaha membuka. Dan bergiliran. Waktunya 30 detik. Yang Coba itu. Mas Aid juga Mas Aid. Bayangkan di tangan Mas Aid itu ada satu benda yang berharga dan 30 orang. Bu Nina silakan dengan Bu Eka. Bu, silakan. Ya. Bagaimana caranya? Ya boleh. Silakan coba dipegang. Bayangkan ini sangat berharga, tidak boleh dibujuknya oleh secara halus. Coba lihat-lihat. Sekarang waktunya berganti gantian. Sekarang yang ngepel yang satu lagi. Sudah. Terima kasih. Sudah selesai. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bisa membuka tangan saudaranya? tidak. Kira-kira kenapa alasannya kenapa tidak bisa membuka teman atau tangan kita? Ya kayaknya kan itu sesuatu yang rahasia, ya seorang yang bisa membukanya. Oke, kesimpulannya tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikan saya kecuali diri saya sendiri. Kita konjak. Tadi gini Bu, kira-kira anak-anak pun kita sama, anak-anak kita pun tidak mungkin bisa kita kendalikan. Anak-anak kita tidak bisa dikendalikan oleh kita. Yang bisa mengendalikan diri adalah diri sendiri. Orang lain tidak mungkin bisa mengendalikan. Saya perintahkan Pak I, mungkin malu sampai sekarang, tetapi hatinya apa? Sorry teman, ning hatinya kan bundel. Maaf ya. Ketika kita bisa mengendalikan seorang itu adalah ilusi saja. Ilusi. Hatinya itu tidak mungkin manut. Dia itu tidak mungkin manut. Kita tidak bisa mengendalikan anak-anak pun tidak bisa dikendalikan oleh kita. Itu hanyalah ilusi. Coba nanti kita akan berikutnya. Nah ini teori kontrol menurut Dr. William Glasser.
Glaser. Selanjutnya posisi yang itu ilusi. Ilusi guru mengontrol murid. Itu ilusi. Guru itu tidak bisa mengontrol murid, tidak bisa. Saya di kelas 1 ibu, manut apa? Saya begitu sudah manut, lupakan ribut manut. Saya kasih hadiah. Siapa yang duduknya tenang akan Bapak kasih hadiah. Tenang. Sesaat saja. Tetapi mereka ribut lagi. Artinya bahwa kita tidak mungkin bisa mengontrol murid, tidak bisa. Itu hanya ilusi. Pak, kasih biasanya bisa orang anak itu bisa bisa manut dengan aturan sekolah itu karena mereka terpaksa. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu harus datang dari diri sendiri. Intrinsik, intrinsik. Jadi datanya dari dalam diri sendiri. Kalau ekstrinsik dari luar itu sifatnya nanti paksaan. Kalau kita tidak bisa memaksakan diri kita disiplin, pasti akan dipaksa oleh peraturan. Kita akan dipaksa oleh peraturan. Contohnya seperti memakai seragam, kemudian nanti kita harus datang tepat waktu. Itu kan peraturannya. Contohnya ini kita. Iya. Itu kan kalau kita dari diri kita sendiri kita melaksanakan akan enjoy. Tetapi kalau kita terpaksa dengan aturan, kita itu akan terpaksa. Kita tetap berontak seperti itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Itu ternyata ilusi itu. Yang tadi hukuman positif itu hanya ilusi. Ini kata itu Glaser. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala sesuatu untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita atau bisa murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Artinya bahwa tadi hukuman hal-hal yang positif itu ternyata adalah ilusi, tidak akan buat positif, tidak positif. Ketika datang telat kamu harus menyapu sekolah misalnya halaman, itu kan positif, harusnya disiplin. Tetapi tetap mereka itu tidak akan mendisiplinkan diri karena disiplin itu datangnya dari diri sendiri. Ternyata itu hanyalah ilusi, kata William Glaser itu. Kemudian kedua, bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga ilusi. Kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu juga ilusi. Pernah kita membuat orang bersalah? Pernah ya, Bu, Pak? Pernah. Positifnya, bos bisa menitik mana 10.000 bisa nikahin malah bulanan baik. Itu kan mengkritik anak supaya belajar, tetapi membuat supaya anak itu bersalah. Iya, merasa bersalah. Iya, nyambus disamuni. Tapi nikahin bulanan orang belajar, dia merasa bersalah. Ternyata itu juga tidak, itu adalah ilusi, bukan mendisiplinkan. Kemudian berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah tadi yang kita praktekkan. Orang dewasa tidak bisa memaksa anak atau memaksa yang lain. Kita lanjutkan disiplin positif. Makna disiplin positif adalah sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian yang dimaksud dengan disiplin positif adalah pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan untuk membuat kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dan berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu terlepas dari suku bangsa, bahasa, agama maupun latar belakang. Jadi disiplin positif itu
sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Bapak Ibu, kadang-kadang ketika kita mendengar kata disiplin, itu terbayang dalam hati kita itu dengan suatu hukuman, tata tertib yang ketat. Itu biasanya terbesit dalam hati kita seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian di dalam disiplin positif ini berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan. Di sini yang sedang digembor-gemborkan oleh pemerintah itu ada nilai-nilai kebajikan yang dituangkan dalam pembelajaran itu P5. P5 itu apa ya kemarin? Penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, P5 ada yang apa Ibu? Apa saja Bu? P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, coba kita praktekkan Bu. Tepuk P5 proyek Penguatan profil project dulu. Project Profil Oke, tepuk P5 project penguatan profil pelajar Pancasila. Tepuk P5. Yes. Luar biasa mantap. Terima kasih. Dan Ibu Bapak, inilah nilai yang kedua, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kreatif, bergotong royong. Dan inilah yang harus ditanamkan pada siswa-siswi kita atau peserta didik kita. Jadi bagaimana profil pelajar Pancasila itu ada pada murid-murid kita, tentunya di sekolah kita. Budaya positif yang mendukung terciptanya profil pelajar Pancasila tersebut harus ditanamkan. Contohnya seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti di sekolah kita mengadakan sholat duha berjamaah, kemudian berdoa sebelum pembelajaran, kemudian membaca Asmaul Husna, kemudian berjabatan tangan dengan guru. Itu berarti apa? Berakhlak, ya, berakhlak mulia. Kemudian adanya tabarak setiap hari Jumat, itu berarti berakhlak mulia. ya, bisa juga beriman juga, mungkin bergotong royong juga. Kemudian ya banyak yang masuk diikuti ya, karena sosial gitu. Kemudian mandiri. Kalau mandiri berarti di sekolah kita diadakan seperti kegiatan pramuka, perkemahan. Kalau bernalar kritis kira-kira apa Ibu? Bernalar kritis ya ketika kita misalkan dalam pembelajaran seperti itu Pak, ketika kita ada kesalahan anak segera mungkin Kalau menurut saya berarti itu misalnya anak itu melihat sampah aja kita membuang ke tempatnya itu kan harusnya jalan. Oke, Itu berarti kan kritik, jadi kita itu dengan keadaan di sekitar kita. iya, bisa seperti itu. Bisa juga di dalam pembelajaran ketika respon Pak Guru bertanya, dia menjawab atau dia membuat pertanyaan kepada gurunya. Bernalar kritis ini juga tadi yang disebutkan oleh Bu Ika seperti itu ya. Jadi Menggali dan menemukan masalah itu menggunakan pendekatan dan memecahkan masalah melalui alternatif dan solusi yang ya, kira-kira mungkin perlu kita kembangkan seperti supaya anak-anak itu bernalar kritis, berkebinekaan global. Kebinekaan global itu apa Ibu? bersosialisasi mungkin
Iya. teman itu Lingkungannya ya. walaupun kita berbeda tapi tetap peduli itu maksudnya. Iya, saling menghargai ya, Iya. saling menghargai. Ya sesuai dengan Pancasila. Iya, kemudian bergotong royong. Kalau bergotong royong itu seperti kalau dalam bahasa kitanya berkolaborasi. Kami berbagi Pak. Iya, berbagi ada pekerjaan kita kerjakan mungkin bersama. Kreatif. Kalau kreatif itu apa Ibu? Kemarin Kreatif dan bermanfaat. Yang kreatif itu ya mampu membuat inovatif, perubahan Pak. Bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. iya. Itu berkreatif. Ya mudah-mudahan profil pelajar Pancasila bisa diterapkan di sekolah kita. Berikutnya Ibu, motivasi perilaku manusia. Kita masih menurut ini ilmuwan Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu berperilaku itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi UKS. Kita pakai Ya, seragam ini terpaksa. motivasi kita apa sih sebenarnya? Ibu Memberikan semangat, menumbuhkan semangat dalam dirinya. menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau tidak ini kira-kira? Tidak, kalau saya Tidak. 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 Kalau motivasi lebih ke semangat ya. Iya, kalau saya melaksanakan tanggung jawab Pak. Melaksanakan tanggung jawab. Iya, kalau saya lebih ke Oke, berarti yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau menghargai orang lain. bukan juga. Bukan juga. Bukan. Apa yang ketiga? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kalau saya lebih ke Dan nilai-nilai yang mereka percaya. ya, berarti saya percaya nilai-nilai karena bertanggung jawab untuk menghargai diri sendiri karena saya menjadi guru hari ini untuk memakai ini ya saya laksanakan. Oke. Jadi motivasi perilaku belajar ternyata ada 3. Sekarang kita mungkin intervensi pada diri kita. Ketika kita berperilaku sesuatu, contohnya saya datang harus pagi-pagi. Saya jam 7 itu harus sudah Allahu Akbar sholat duha. Ini motivasi saya itu apa? Apakah yang pertama menghindari apa itu? Ketidaknyamanan atau hukuman? Nyong bukannya wis dadi guru ilokane mung arepane arepane jor-joran misalnya seperti itu. Itu berarti kita kalau motivasi seperti itu berarti kita masih menghindari hal yang tidak nyaman. Supaya di alam di oh ya katanya menjadi guru ya pantas guru kayak gue. Ternyata motivasi yang paling utama itu harus dari diri sendiri. Kita punya harga ini loh, saya seperti ini. Dan kita tanamkan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita itu datang misalnya tepat waktu. Apakah datang tepat waktu itu karena peraturan sekolah atau memang sadar dari diri sendiri? Anak-anak kita bisa pakai seragam. Seragam itu benar-benar pakai aturan sekolah memang ini saya harus seperti ini. Jadi tugas kita para guru itu memberikan motivasi supaya pada tingkatan yang ketiga. Kalau yang pertama hanya ketidaknyamanan atau menghindari hukuman saja, ini kebanyakan seperti itu. Kenapa kamu pakai seragam sekolah? Karena kan juga tadi Pak Gurunya kalau nggak seragam. Itu berarti kan masih ada eksternal, ada unsur lain yang mendorong manusia di depan kita tuh manut, iya. Tapi ternyata di belakangnya 3. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol murid sebenarnya. Kalau kata Dr. William Glasser itu berarti hanya ilusi saja, hayalan, gitu maksudnya. Jadi ilusi itu hanya hayalan. Tadi yang kedua ilusi, tadi hal positif itu bisa mendisiplinkan. Itu juga merupakan hayalan, enggak lah. Tadi memberikan hukuman, membuat orang disiplin. Ternyata tadi ada yang jawab ya, ada yang jawab tidak. Ternyata kata William ini mengatakan itu hanya ilusi, bahwa hukuman itu tidak bisa mendisiplinkan. Karena tetap yang namanya hukuman itu akan mereka merasa kecewa, mungkin juga merasa dendam. Biasanya kan ketika orang dukung, awas ya kamu lagi-lagi seperti ini, kamu begini.
dia itu akan tidak semakin respon, bahkan dia akan semakin tidak mau. Gitu ya. Ya Ibu, terima kasih pertanyaannya. Jadi ilusi itu sebenarnya hanya khayalan. Iya, ada ini Pak. Iya, silakan Ibu. Nah, itu kan tadi kita hanya berhayal ya. Iya. Berilusi berhayal bahwa anak itu manut melaksanakan apa yang kita mau. Nah, supaya tidak berilusi saja, untuk menemukan rasa kontrol dalam hati bahwa saya ini harus apa yang buruk. Bilang itu seperti apa sifatnya itu. Oke. Ibu. Saya ini tidak menjadi ilusi. Bagaimana? Ya, supaya guru itu tidak hanya berilusi, anak itu manut. Dan seperti apa sih Pak, bentuk kontrol guru itu ke anak supaya ilusi itu tidak ada Ibu bayangan. Itu kan kita menurut dokter itu pasti kan ilusi. Kira-kira kata Bu Uci tadi bukan hanya sekedar ilusi, tapi bagaimana kita anak itu benar-benar melaksanakan dengan kesadaran sendiri. Tumbuh dari apa? Iya, silakan. Kalau menurut saya mungkin kita itu tidak mungkin bisa merubah perilaku seseorang hanya dengan omongan kita ataupun saran kita ya Pak. Iya. Tapi mungkin kalau untuk merubah sedikit, saya mungkin bisa ke arah misalnya mau ke kanan, agak serong ke kanan sedikit itu mungkin masih bisa geser. Tapi kalau untuk plak menjadi sesuai keinginan kita itu tidak mungkin kalau menurut saya. Oke. Itu menurut saya. Oke, terima kasih. Intinya begini Ibu, berarti memang kita itu tidak bisa mengontrol murid. Itu kan ilusi tadi. Setidaknya tadi sesuai dengan tujuan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu kan menuntun. Memanusiakan manusia. Iya, itu menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Ini loh, misalnya kita tidak mungkin menanam jagung tumbuh menjadi padi, tidak mungkin. Tetapi nanti jagung itu bagaimana supaya jadi jagung yang maksimal. Makanya kita tugasnya hanya menuntun. Bagaimana kita menuntun supaya anak-anak itu bisa termotivasi, dan motivasinya itu datang dari diri sendiri, bukan tadi Ibu sampaikan karena datang dari orang atau karena terpaksa, sehingga tidak ilusi lagi. Ya, menurut saya supaya anak itu timbul kesadaran berbuat positif itu tidak terpaksa, berarti kuncinya ada pada guru. Bagaimana guru itu memberikan contoh yang terbaik. Terus pendekatan peserta didiknya bagaimana? Ya, jadi guru itu bukan cuma sekedar menyampaikan, tadi kan dengan menyampaikan bukan sekedar menyampaikan saja, tetapi memberikan contoh, ya, contoh perbuatan secara nyata sehingga anak itu ibunya menyampaikan hal positif juga melaksanakan hal positif, sehingga anak-anak akan termotivasi. Motivasinya apa? Ikut kepada ibu gurunya, kepada bapak gurunya, bahwa ternyata bapak ibu gurunya itu bertindak positif, maka saya juga mengikutinya. Dengan harapan tadinya memang tertuntut oleh kita, nanti akan timbul dari kesadaran diri sendiri. Jadi menurut hemat saya seperti itu. Diawali dari guru itu sendiri berbuat positif, kemudian menyampaikan kepada anak-anak. Kemudian kita ke slide berikutnya Ibu, hukuman dan penghargaan. Ini ada sebuah cerita. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam atau menggambar di buku pelajarannya. Pada suatu saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan tertutup tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidung karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ini hukuman ini kira-kira tepat apa tidak Ibu? Coba berikan kenapa tidak tepat Ibu? Itu kalau menurut saya kurang memanusiakan manusia. Kalau sudah salah
di kayak tambah hujan, jadinya anaknya mentalnya Kira-kira yang tepat untuk Pak Seno itu seperti apa ketika melihat anak itu tidak bisa menjawab? ya mungkin mendekatinya dulu. Alasannya apa sih mama tidak bisa mengikuti pelajaran ini? Kita pendekatan ke siswanya harus tahu dulu mengapa anak berbuat seperti itu. Alasannya. Menurut Harus tahu karakter Iya. siswanya dulu. apa sih maksudnya alasannya kenapa kamu tidak suka matematika? Mungkin bisa pendekatan dulu. Jadi adanya pendekatan Ya. ya, Ibu. Kayak ini hanya Pendekatan secara personal berarti kayak gitu Pak. Jangan langsung. hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang berikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan pada pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh perbuatan atau dengan kata-kata. Tadi yang disampaikan oleh Pak Seno tadi bukan cuma fisik tapi juga psikisnya. Anak menjadi malu dihukum karena sementara disiplin dapat dibentuk sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terancana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ini berbeda dengan konsekuensi. Biasanya konsekuensi itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dengan murid. Nanti kalau kamu tidak mengerjakan soal ini, kamu harus mengerjakan ini, seperti itu. Jadi murid itu sudah tahu. Berikutnya Ibu, kita ke restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 24. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gerson Gosen juga. Restitusi membantu murid menjadi lebih baik, lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memilih dirinya sendiri setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Kamu suka Efektif. Ibu bapak, kita akan bicara tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas, di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Di sini terpampang itu ada tata tertib kelas atau peraturan kelas. Di sini yang saya dapatkan harusnya yang tepat adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Karena keyakinan itu lebih kepada nilai-nilai kebajikan yang diakibatkan dari perbuatan kita. Cara contoh seperti panjenengan ke Bungayu itu harus memakai helm. Ketika panjenengan pakai helm, itu yang ada dalam pikiran panjenengan itu apa? Mengapa pakai helm? Tentunya keselamatan, betul. Jadi dalam hati kita adalah adanya keselamatan. Tetapi orang mungkin akan berbeda, Ibu. Kalau saya kemudian tidak pakai helm, tangkap polisi, begitu kan? Nah, ketika dalam pikirannya itu saya memakai helm itu karena menghindari
Pak Polisi, berarti itu belum tumbuh keyakinan dalam dirinya tentang apa itu helm. Helm itu dalam pikirannya adalah harusnya untuk keselamatan. Nah, begitu. Begitu pula nilai-nilai keyakinan dalam kelas kita. Ini cara contoh saya dicontohkan di sini nilai keyakinan kelas. Contoh nilai keyakinan kelas 1 dan kelas 5. Ini mungkin panjenengan bisa juga ini hanya contoh saja Ibu. Panjenengan bisa mengembangkan di kelas masing-masing. Dan keyakinan kelas ini harus harus kita sepakati, harus kita wujudkan di kelas kita masing-masing. Mungkin Bu Ika sudah menerapkan membentuk keyakinan kelas seperti apa. Siswa kita itu ketika masuk di kelas harus seperti apa. Itu tentu Bapak Ibu guru nanti yang akan mendampingi murid-murid kita. Contoh di kelas 1. Kemarin alhamdulillah wali murid di kelas 1 itu sudah kumpulan untuk membentuk keyakinan kelas. Seperti apa nanti murid-murid Bapak Ibu di kelas itu seperti apa untuk mengembangkan potensinya, pendidikannya, kemudian karakternya seperti apa, butuh kerjasama dengan muridnya. Kalau kelas 1 itu masih belum bisa berpikir jauh, maka saya undang wali muridnya. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Itu kan tadinya saya kembangkan kepada wali murid apa yang tidak boleh untuk ibu, untuk anak-anaknya. Mereka menjawab, anak saya tidak boleh dolanan Pak, anak saya tidak boleh main-main di kelas, anak saya tidak boleh jajan di dalam kelas saat pelajaran. Nah, itu sebelum berarti anak saya harus belajar. Itu keyakinan kita. Ketika ada anak tidak belajar bagaimana? Itu tadi ada konsekuensinya. Berarti kamu konsekuensinya harus lebih lama memahami pelajarannya. Kemudian kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Nah, perlu senang berarti gimana? Setiap mulai pelajaran ada ice breaking dulu, supaya membuat kelas itu menjadi nyaman dulu, supaya anak itu siap untuk menerima pelajaran. Ketika ada anak yang sakit atau ketika ada anak yang berantem, bagaimana kita supaya anak itu tidak keterusan berantemnya, tetapi dia akan kembali pada dirinya. Bagaimana menjadikan anak itu menjadi senang. Kemudian perlu melakukan tugas, saling menghargai, perlu merasa aman. Nah, ini keyakinan di ada kelasnya. Contoh seperti di kelas 5. Selalu bersikap positif, menjadikan diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Jadi mungkin harus jujur dan seterusnya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini contoh keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan siswa. Supaya apa? Mereka itu melaksanakan peraturan kelas atau keyakinan kelas tersebut bukan dari satu arah Pak Guru Ibu Guru, tetapi dari mereka ikut kontribusi, jadi mereka ikut bertanggung jawab. Mungkin dari Ibu Ika ada masukan, Ibu. Ketika panjenengan membuat keyakinan kelas, jenengan sudah membuat keyakinan kelas sudah. Coba bagaimana panjenengan bisa membuat keyakinan kelas itu dan anak-anak bisa menerapkannya, mungkin bisa ditularkan kepada guru kelas yang lain. Monggo Ibu. Ya. Untuk kelas 6 kebetulan saat awal masuk kami sudah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas ya Pak. Ya. Awalnya saya sih merangsang anak itu dengan pertanyaan, bagaimana sih keinginan kalian supaya nyaman di kelas 6. Jadinya setiap anak itu membuat satu lintingan mereka itu inginnya apa. Setelah itu dibacakan di depan kelas, terus ditulis satu-satu di papan, akhirnya disimpulkan menjadi beberapa keyakinan kelas. Di kelasnya itu yang pertama melaksanakan tugas tepat waktu, tidak gaduh saat pelajaran, terus mengganti pajangan kelas 6 yang lama menjadi kelas 6 yang baru, terus melaksanakan pembelajaran tidak mau menonton di dalam kelas. Satu lagi, kelasnya rapi dan bersih. Itu 5 hal yang sudah kami sepakati. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan itu bisa terwujud ya Ibu. Dan tentunya
perlu dukungan dari ibu guru sendiri dan memberikan contoh bagaimana tadi pembelajaran yang menyenangkan, bagaimana supaya tidak gaduh. Berarti ibu nanti yang akan membimbing putra-putrinya. Kemudian juga kelas yang lain mungkin bisa membentuk suatu peraturan kelas atau kesepakatan kelas bagaimana supaya kelas ini bisa berjalan sesuai dengan kondusif atau sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu untuk membuat kesepakatan kelas masing-masing supaya Bapak Ibu bisa nyaman. Ini loh, selama kelas ini berjalan kalian terakhir harus bisa seperti ini, kalian bisa mengatakan seperti ini sehingga kita akan bisa maksimal belajar di kelas kita sesuai dengan harapannya. Jadi peraturan itu bukan satu arah dari Bapak Ibu guru, tetapi melibatkan siswanya, gitu ya. Bisa sepakat ya Bu ya? Kemudian kita ke materi berikutnya yaitu restitusi 5 posisi kontrol guru. 5 kontrol tersebut adalah yang pertama penghukum, menjadi penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau dan yang kelima manajer. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum, apakah kita sudah pernah kontrol kita sebagai penghukum atau tidak ya? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman atau fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjadi posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah menggunakan sistem atau alat yang dapat menekan murid-muridnya lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas kalau kamu begini, kamu selalu salah. Nah, itu namanya posisi penghukum kepada anak-anak kita. Nanti untuk lebih jelasnya ada videonya Ibu ya, seperti apa. Naren, sini kamu. Ini penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Segitiga restitusi ini ketika kita menyelesaikan masalah dalam permasalahan anak, tentu kita tidak mungkin memposisikan diri tadi sebagai pertama penghukum atau sebagai teman atau sebagai pembuat merasa bersalah. Akan tetapi dengan penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi. Bagaimana pelaksanaan segitiga restitusi sendiri? Nah, di sini ada 3 tahapan karena disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Jadi contohnya Ibu, ketika anak kita salah, cara contoh anak kita kedapatan mencontek, itu kan perbuatan salah. Maka anak itu kan merasa bersalah. Untuk menyelesaikan masalah, bagaimana supaya anak itu tidak merasa menjadi orang yang gagal. Kewarunting Pak Guru, Ibu Guru mencontek. Tentunya ketika menyelesaikan masalahnya, kita menstabilkan identitas supaya mereka itu bukan menjadi orang yang gagal, bukan menjadi orang yang benar-benar salah. Contohnya begini, mohon maaf, ini sebenarnya segitiga restitusi ini sudah saya praktekkan dan videonya sudah saya kemas, tetapi ternyata video tersebut ada di laptop berikutnya, dan ini laptopnya Bu Ika sehingga tidak ada filenya sama sekali. Ya. Ini saya gambarkan seperti ini.
anak yang berbuat salah kita panggil misalnya ke kantor. Ternyata kemarin ketika saya mengadili Alkis berinisial Alkis itu saya salah ibu. Tetapi ternyata itu efektif juga ya. Tetapi setelah saya alami ternyata ini tidak mendidik gitu. Setelah ini saya alami. Seharusnya begini, saya panggil anak itu ke kantor, kemudian saya yang pertama menstabilkan identitasnya dulu. Ada supaya anak itu bersalah tapi tidak merasa menjadi orang yang gagal, orang-orang benar-benar tertindas, tidak. Benar-benar bukan orang yang terhukum. Dengan tadi ucapan kenapa kamu dipanggil bapak ke kantor? Tahu nggak masalahnya? Jadi anak nanti akan menyampaikan tahu pak atau tidak tahu. Kamu ke kantor adalah kamu ada laporan kamu telah mencuri. Ini harus distabilkan dulu. Tidak apa-apa nak, perbuatan dosa salah itu wajar manusiawi. Bapak juga pernah berbuat salah. Tidak ada manusia sempurna. Anak ketika berbuat salah ada yang mengatakan dibikin tidak tenang apa tidak? Tenang. Tapi kalau langsung dasar kamu ya kurang ajar, oh salah, itu anak nanti akan semakin jadi orang yang gagal. Maka pertama anak itu harus dibangkitkan dulu rasa percaya dirinya. Enggak apa-apa nak, salah itu wajar lah, manusiawi. Itu pertama saja sebagai pertama supaya anak itu merasa dirinya tidak gagal. Saya juga pernah melakukan salah seperti itu. Jadi tahapan pertama menstabilkan identitas. Jangan langsung anak itu dijustis kamu salah, dasar kamu kurang ajar dan seterusnya. Anak itu bisa dulu, nggak apa-apa. Bapak juga pernah merasa salah, identitas. Kemudian pada berikutnya, ya posisi berikutnya, anak itu setelah stabil identitasnya menjadi validasi masalahnya. Pada tahapan ini, langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Menurut Eurocontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki tujuan tertentu. Ketika anak kita berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang perlu adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak itu merasa dipahami. Jadi yang kedua ibu, memvalidasi tindakan yang salah. Kenapa anak ini berbuat salah? Pasti ada tujuannya. Kita selidiki. Tanyakan, mengapa kamu berbuat salah? Bukankah ini perbuatan salah? Kamu pasti punya tujuan, punya alasan. Mengapa kamu berbuat salah seperti ini? Baru anak itu nanti akan, karena tadi sudah berarti dia disalahkan, dia akan menyampaikan kesalahannya. Tanpa kita tanya alasannya, dia akan menyampaikan sendiri. Anu pak, yang nyuwage orang tinggi jajan, jajannya kurang. Nah itu dia akan menyampaikan kesalahannya, ya. Jadi kita harus menanyakan dulu mengapa dia berbuat salah. Setelah anak itu berbuat salah, dia mengakui kesalahannya. Ini berarti anak sudah dalam kondisi tenang, karena dia tadi tidak dijudge sebagai orang yang bersalah. Walaupun dia merasa bersalah, tetapi dia akan merasakan tidak dihukum. Nah inilah posisi seperti ini tidak akan menyelesaikan masalah. Karena apa? Anak tersebut tetap berada dalam masalah, dia masih punya permasalahan. Maka posisi yang ketiga, kita sebagai guru menjalankan, yaitu langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan yang terakhir. Menanyakan keyakinan dari perbuatan salah tersebut, apakah sesuai dengan keyakinan yang telah disepakati atau tidak. Ya, contohnya kemarin, mohon maaf, kita tidak mengungkap kesalahan anak ini, misalnya kesalahan anak kita tadi, harusnya yang saya lakukan tidak langsung memberikan hukuman, kemudian saya mencelupkan tangan supaya mengaku dan sebagainya. Itu sebenarnya cuma efektif, tetapi tidak sesuai dengan prosedur yang harusnya segitiga restitusi. Kayaknya anak itu tetap mukir pak. Soalnya kan kebanyakan Menurut saya ya, bukan hanya mengaku apa ya,
Kita itu waktu itu butuh pengakuan. Ya, tolong gitu Pak. Iya. Mungkin kan dalam benak kita itu kan tujuan kita supaya anak itu ngaku. Iya. Sehingga ketika kita membuat anak itu ngaku sebagai saya berarti kan posisi sebagai seorang penghukum itu. Kamu harus ngaku. Bagaimana caranya? Ini kan posisi penghukum itu tidak efektif. Iya. Ya jadi kita itu ya coba saja permasalahan mungkin kita perlu praktek ya Bapak Ibu. Iya. Kita perlu praktek masalah segitiga restitusi ini apakah efektif atau tidak. Karena posisi kita mungkin dalam keadaan penghukum, kalau penghukum itu jelas tidak akan efektif. Anak itu mungkin akan mungkir. Tapi nyatanya kemarin itu berhasil juga ya. Nah itu berhasil ya. Walaupun sedikit ada Ya, mendukung. kita memang tidak sesuai dengan Aturan. ini ya, tidak sesuai teori kita, teori kita sendiri lah, Oke. teori cukup itu. Tetapi kemarin saya coba di segitiga restitusi saya praktekkan di drama itu bisa Bu. Itu bisa. Di drama. Itu kan drama. Iya di Gak drama. makanya drama itu bisa setting. Iya, Itu iya. nggak selalu loh Pak, nggak selalu alurnya Nggak selalu bisa menerapkan. Oke. Mungkin kalau kasusnya Alvin, memang kita berhasil maunya membuat dia ngaku, tapi efeknya kan dia tidak jerah. Betul. Efek itu tidak jelas. Ketika dia kembali lagi. Ini tuh bukan jerah atau tidak, nah ini tuh teori bukan untuk jerah atau tidak ya. Ini tuh untuk identifikasi masalah yang teori. Identifikasi masalahnya, Masalah betul. jerah atau tidak bukan Tapi kan itu untuk merubah karakter anak juga. Iya, berarti posisi kita itu sebagai manajer tadi menerapkan segitiga restitusi. Jadi ketika anak itu sudah ngobrol mengakui kesalahannya, contoh seperti tidak apa-apa, kesalahan itu hal yang wajar. Setiap manusia mempunyai kesalahan. Tidak ada manusia sempurna. Anak itu mungkin dalam perasaannya berbeda. Berarti nyokot ya kan? Iya. Sekarang Bapak mau tanya nih, yang kedua berarti kan, apa sih alasan kamu? Alasan kamu berbuat salah kan otomatis karena dia sudah dihukum kan ngaku. Iya. Begini, anak sudah begini, ngaku kan? Setelah ngaku, kita kasusnya ketiganya Bu, menanyakan keyakinan. Coba kira-kira kamu tadi berbuat salah seperti itu sesuai dengan keyakinan kamu. Mesti dia akan menjawab tidak Pak. Mencuri itu perbuatan benar atau tidak? Kalau tidak benar, kira-kira mau memperbaiki atau tidak? Jadi seolah-olah dia nanti akan dari dalam diri sendiri, iya saya akan memperbaikinya. Mulai kapan kamu akan memperbaiki hal baik ini? Apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Pak, karena saya sudah mencuri, berarti saya sebenarnya mengembalikan Pak. Betul. Itu pertama baru mengembalikan uangnya. Coba saya ngomongin tahapan yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Tahapannya dilakukan itu Bu. Kemudian yang kedua, validasi masalahnya apa. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Coba jalur itu kita laksanakan. Kita coba teori ini kita laksanakan. Laksanakan dari yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua menanyakan perbuatan yang salah, validasi perbuatan yang salah, kemudian yang ketiganya menanyakan keyakinannya. Mungkin sepakat untuk menerapkan segitiga restitusi. Dan kita pahami Bapak Ibu, yang pertama coba kita nanti stabilkan dulu identitasnya, kemudian validasi masalahnya kita sampaikan apa kira-kira masalahnya, kemudian ketiga menanyakan keyakinan sesuai dengan keyakinan kita apa tidak, melanggar apa tidak begitu maksudnya. Kalau melanggar kita tanyakan bagaimana solusinya menurut kamu. Kalau tingkat kesalahannya mungkin jadi mencuri, berarti mengembalikan. Setelah mengembalikan supaya hal baik ini terus berlangsung, kamu harus bagaimana? Saya akan berhenti, saya akan berbuat baik untuk memperbaiki. Dan seperti itu ya harusnya Ibu. Harapan kita seperti itu. Nah, Bapak Ibu, demikian tentang segitiga restitusi. Terima kasih tanggapannya Bu Uci, Bu KS. Semoga kita bisa menerapkan hal-hal positif ini atau budaya positif ini di sekolah sehingga kita bisa membuat atau menuntun murid-murid kita itu menjadi murid-murid yang terbaik. Sehingga harapan kita
ketika anak-anak kita bisa menjalankan budaya positif, tentunya sekolah kita akan lebih maju. Apa yang sudah kita bahas pada siang hari ini tentang budaya positif ini, kita mulai tanamkan dari diri kita sebagai pendidik, sebagai guru, kemudian dengan harapan nanti anak-anak kita bisa meniru kita dan melaksanakan di sekolah kita. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo. Sudah siap, cukup. Oke, terima kasih. Kami kembalikan waktunya ke moderator. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah selesai. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Fadil SPDI yang telah menjadi pemandu di acara kita ini dengan baik. Alhamdulillah juga terdapat beberapa banyak solusi atau alternatif yang kita dapatkan untuk mengatasi beragam dilema atau masalah yang berkaitan dengan di pendidikan kita ya Bapak Ibu. Khususnya di SD Negeri Cinanas 2. Tadi disebutkan budaya positif yaitu kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita, tentunya kebiasaan yang baik. Untuk budaya positif itu sentralnya adalah guru. Mari kita apa yang sudah dibicarakan hari ini dilanjutkan, kami yakin bisa dan mampu. Para hadirin yang terhormat, kita sampai pada di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa membawakan keberkahan serta menjadi kebaikan buat kita semua. Dengan acara ini, dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah.